Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk hadir di Majelis Al-Anwar, tepatnya di Masjid Nurul Huda. Sudah lama tidak di sini, Pak Joni. Ya, mudah-mudahan nanti bisa di sini lagi, ya, istiqomah, amin ya rabbal alamin. Dan biasanya berkali-kali saya sampaikan, ketika kita sudah mau mulai ngaji, mesti saya menyampaikan, oke, kita fokus dulu ngaji. Pernah dengar saya ngomong seperti itu? Yang berbicara tolong berhenti. Pernah dengar saya ngomong seperti itu? Kenapa kok saya menyampaikan hal itu? Karena dikatakan di sini, i'lam bi anna talibal ulumi la yantafi'an biha wa lan yanalah illa bi ta'zimillaha wa ahliha ustadhiha fadhahfadhan wantabiha. Orang yang menuntut ilmu itu tidak akan mendapatkan ilmu serta mendapatkan kemanfaatan ilmu kecuali dengan mengagungkan ilmu, mengagungkan guru, dan mengagungkan ahli ilmu. Ketika ada sesuatu atau nasihat yang disampaikan, itu ilmu namanya. Ketika ada orang yang berbicara sendiri, berarti dia sudah tidak mengagungkan ilmu. Ketika ada ustadz, ada kiai, ada gurunya juga memberikan nasihat kepada kita semuanya, kita tidak memperhatikan ustadznya, tidak memperhatikan kiainya, berarti sudah hilang rasa ta'zim kita kepada guru. Nah, ketika itu semuanya terjadi kepada kita, maka selama apapun kita menuntut ilmu, maka ilmunya tidak akan manfaat, juga tidak akan barokah dunia akhirat. Makanya kalau kita lihat orang pinter banyak, titelnya S1, S2, S3, profesor, tapi apa? Malah yang dilakukan menipu rakyat dan lain sebagainya. Kenapa? Gak berkah ilmunya, gak manfaat ilmunya. Makanya usahakan kalau kita sudah mulai ngaji, yang lagi bicara di stop, yang lagi main HP, kecuali memang ada hajatnya, live streaming atau apa dan lain sebagainya, di stop dulu. Supaya apa? Ilmu yang didapatkan manfaat dan barokah dunia akhirat. Bahkan kalau baginda Nabi Muhammad SAW sedang duduk dalam sebuah halakoh bersama sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat Nabi tidak ada yang berani sampai melotot seperti ini. Tidak ada yang berani ngobrol dengan sebelahnya. Semuanya nunduk, bahkan burung-burung semuanya hinggap di atas kepalanya para sahabat. Kenapa? Dianggap, dikiranya pohon, dikiranya batu. Karena apa? Saking husuknya mendengar baginda Nabi SAW ketika memberikan nasihat. Beda ketika kita. Kalau kita misalkan guru kita menyampaikan nasihat, ada yang selonjoran, ada yang rokokan, ada yang ngobrol, ada yang makan, ada. Ustadznya bengak-bengok, teriak-teriak, jamaahnya makan. Alhamdulillah. Gimana mau manfaat kalau seperti itu? Ya gak manfaat. Tapi karena memang sengaja. Kalau di Al-Anwar settingannya santai. Ya, kalau sekarang posisinya, modelnya terlalu kejem, gak akan ada yang ngaji. Betul Pak Herman?
Pak Herman kalau misalkan tidak saya halalkan merokok, nggak akan ngaji. Betul Pak Herman? Untungnya saya tetap, Pak Herman boleh merokok, bahkan langsung satu kardus sak dus-duse masukkan ke dalam mulut, halal. Yang penting ngaji dan sholawat terlebih dahulu. Loh, harus berdakwah itu tidak boleh asal dikit-dikit haram, dikit-dikit bid'ah, tidak boleh. Harus disesuaikan, siapa yang hadir, modelnya kayak apa, disesuaikan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tetapi meskipun agak santai majelis Al-Anwar, tidak boleh kemudian hilang rasa takzim kepada ilmu, hilang rasa takzim kepada guru-guru yang ada di depan ini. Ini guru semuanya. Orang ngajar satu huruf saja yang berhubungan dengan akhirat itu sudah guru. Apalagi menuntun kita sholawat, itu guru. Bayangkan Pak Herman, ya, meskipun yang diajarkan agak belok kanan belok kiri, guru. Kenapa? Ngajari kita, tetap ada nasihatnya di dalam. Abah Joni, semuanya yang ada di depan ini guru. Makanya harus tetap dipegang rasa takdim, rasa hormat kepada guru. Dikatakan manusia tidak akan kufur karena berbuat maksiat. Ini penting. Manusia tidak akan kufur karena berbuat maksiat. Ada orang maling, tidak kufur. Ada orang berzina, tidak kufur. Ada orang mencaci maki, tidak kufur. Tetapi orang itu akan kufur ketika dia itu sudah hilang rasa hormat kepada gurunya, kepada siapa dan lain sebagainya. Bisa kufur. Makanya hati-hati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makanya dikatakan wal mar'u la yakfur bil ma'siyah bal yakfurul mar'u bitarkil hurmah. Orang tidak akan jadi kufur sebab maksiat, tapi akan jadi kufur sebab tidak hormat. Boleh memiliki pendapat berbeda. Saya beda pendapat dengan Ustadz Sadat, boleh. Tetapi meskipun beda pendapat, tetap wajib menghormati. Boleh berbeda, tetapi tetap tidak boleh langsung mencaci maki. Wah, Ustadz apaan itu? Oh, Habib apaan itu? Meskipun kita beda dalam pandangan ini itu, gak masalah. Tapi kepada orangnya tetap wajib menghormati. Bahkan tadi sempat saya singgung, dikatakan di sini wa inna man 'allama harfan fid din fa innahu kana abaka fid din. Orang yang mengajar satu huruf dalam agama, maka dia itu menjadi bapakmu dalam agama. Mungkin Pak Herman kalau dalam urusan dunia, Pak Herman bapak saya. Kenapa? Pak Herman pengalamannya lebih banyak dari saya. Bahkan Pak Herman memberi nasihat kepada saya. Betul Pak Herman? Berapa kali Pak Herman memberi nasihat? Dua kali. Saya sampai nangis di depannya Pak Herman. Betul Pak Herman? Beneran. Pak Herman ngasih nasihat masalah urusan dunia. Pak Herman bapak saya. Tapi kalau urusan akhirat, Pak Herman misalkan belajar kepada saya bata, belajar masalah ilmu kayak gini, saya sebagai bapaknya Pak Herman. Bisa difahami Pak Herman? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oleh karena itu tetap, meskipun yang ngajar kita ini lebih muda daripada kita, kita yang biasanya diajar sebagai murid lebih tua daripada yang ngajar kita, kita tetap hormat karena dia itu adalah bapak kita dalam agama. Abah Ipin misalkan, ya Bah ya. Kalau urusan dunia, Abah Ipin orang tua saya, tapi Abah Ipin ngaji ke saya. Kalau dalam urusan agama, Abah Ipin anak saya. Urusan janda ya? Hah? Urusan janda. Urusan janda, saya belajarnya ke arah ke Abah Ipin. Ya. Tapi masalah yang lain ya beda. Gimana? Beda, kalau masalah itu beda. Makanya tetap harus takzim. Salah satu bentuk takzim, hormat kepada guru, misalkan yang sekarang ini sudah jarang dilakukan. Misalkan ada tempatnya guru kosong, kira-kira kalau orang-orang dulu berani ndak duduk di tempatnya guru? Gak ada yang berani. Ada tempatnya guru kosong, dulu waktu kita masih kecil, berani ndak kita duduk? Gak ada yang berani. Tapi kalau kita lihat sekarang, banyak orang yang kurang ajar, lari-lari, diinjak, ya. Itu sudah hilang, berarti akhlak itu sudah mulai hilang, sudah mulai terkikis. Padahal Nabi itu diutus untuk apa? Menyempurnakan
akhlak. Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Kata Nabi, aku ini diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Wes, mudah-mudahan ini tidak ada di Majelis Al-Anwar. Amin ya rabbal alamin. Berjalan di muka guru gak sembarangan, ada caranya. Tidak lantas ketika ngasih sesuatu balik ke tempat membelakangi, itu sudah tidak ada akhlak. Tapi gimana caranya? Mundur. Contohnya Habib Munzir Al-Musawwa pernah bersilaturahim ke siapa? Ke Kiai Haji Maimun Zubair, memberikan undangan majelis Rasulullah. Ketika memberikan undangan, maka Kiai Haji Maimun Zubair mengatakan, ini adalah undangan dari Rasulullah, ini adalah undangan dari Rasulullah. Jadi kalau ada yang ngundang solawatan, itu secara tidak langsung Rasulullah ngundang kita, meskipun via WA, meskipun via saya, meskipun via statusnya teman-teman yang hadir di sini, itu Rasulullah yang mengundang kita. Makanya Kiai Maimun Zubair mengatakan ini adalah undangan dari Rasulullah. Bagaimana akhlaknya Habib Munzir Al-Musawwa ketika memberikan undangan kepada Kiai Maimun Zubair? Ketika selesai memberikan, ketika izin pulang, tidak berani membelakangi, mundur terus sampai ke menjauh dari Kiai Maimun Zubair, baru itu akhlak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, coba kita lihat David gimana ini caranya mundur. Nah, ya gitu ya. Mundur. La tamsina amamahu, la tajlisan makanahu, la tas'alanhu syai'an 'inda malalatihi, fatluban ridha wamtathilan amruhu ghairu maksiyah. Jangan jalan di depan guru, jangan menempati tempat guru, dan jangan menanyai saat guru capek. Gurunya lagi capek, ojo di WA jam 1 WA gak dibales, baper. Iku piye ceritanya? WA ya, nek nanya Ustaz nomor rekening, gak apa-apa jam 1, nanya curhat dan lain sebagainya, ya, dilihat waktunya lah. Ketika guru lagi capek, jangan ditanya, minta ridhonya, tetapi ingat taat kepada perintah selain maksiat. Kalau guru siapapun memerintah kepada maksiat, wajib ditolak. Orang tua memerintah ke maksiat, tolak. Presiden memerintah maksiat, tolak. Guru memerintah maksiat, tolak. Kenapa? La ta'ata li ahadin fi maksiatillah, karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat. Orang tua memerintahkan buka jilbabmu, ojo ditiru. Tapi kalau Abah Ipin yang diperintah, Abah Ipin buka jilbab, wajib. Karena Abah Ipin gak punya kewajiban pakai jilbab. Jadi intinya ocok kakian omong kalau di depan guru itu, kecuali ada izin dari guru. La tabtadi indal muallim al-kalam illa biiznihi wa qallilil kalam. Jangan memulai bicara terlebih dahulu kecuali izin dulu kepada gurunya. Kalau sudah diizinkan silahkan berbicara, dan kalau berbicara sedikit, gak usah panjang-panjang. Itu salah satu akhlak. Ketika duduk jangan terlalu dekat, pas di depannya baunya gak enak, duduk di depannya, kasih jarak. La tajlisan qurban minal muallim faqadru qausi aqrabut ta'zim. Ngaji jangan duduk sangat dekat dengan guru, sekedar ukurannya itu lengkungan panah. Kayak apa berarti? Dari sini sampai Fikri cukup. Kecuali kalau memang tempatnya tidak nutut, tempatnya mepet, ya nggak apa-apa, sudah diizinkan duduk nggak apa-apa, karena memang ada izin. Gus Enji, mana Gus Enji? Gus Enji langsung ke depan. Juga ketika misalkan kita itu datang ke rumah guru, jangan sampai mengetuk pintu rumah guru, jangan. Wala taduqqal baba kun mustabira hatta yakuna kharijan fawakkira.
Jangan ngetok pintu guru sebab nunggu hingga guru keluar. Jadi kalau misalkan kita datang ke rumah guru, jangan diketok pintunya itu, apalagi sudah janjian. Dan alhamdulillah saya berhasil ngajari Iqbal ini. Bal, kalau kamu ke rumah jangan ngetok pintu beneran. Kajian subuh saya ketiduran jam 3, gak bangun, gak diketok sampai subuh, akhirnya telat. Ya ini orangnya. Gara-gara nasihat kayak gitu, gak dibangunkan sama Iqbal. Padahal suruh jemput itu suruh bangunkan, gak dibangunkan sampai subuh baru dibangunkan. Ustaz, subuh lah ya apa saya. Tapi kalau misalkan kita sudah janjian, Ustaz nanti saya ke rumah jam sekian, oh ya saya tunggu. Ustaznya belum keluar, gurunya belum keluar, jangan diketok. Kalau memang ada hajat yang sangat penting baru ketok. Ngetoknya ada caranya. Berapa kali ketokan? 3 kali. Assalamualaikum, kok gak keluar? Assalamualaikum, kok gak keluar? Assalamualaikum, kok gak keluar? Pulang. Begitu juga ketika kita nelpon, kalau sudah miss call 3 kali, gak usah ditelepon lagi. Kecuali memang ada hal yang perlu disampaikan, telepon gak apa-apa. Jadi aturannya seperti itu. Dan ketika kita ngetok gak boleh tepat di depan pintu. Pintu ngetok, tidak boleh seperti itu. Pintu di depan, terus langsung di depan. Itu cara ngetok yang salah. Tapi kita membelakangi, pintu ada di sini, kita di sebelahnya pintu, ngetoknya gini. Loh, kenapa kok seperti itu? Khawatir kalau misalkan pintu di depan kita terus dibuka, ada orang yang bukan mahram masih belum menutup aurat, kita melihatnya, dosa. Paham? Makanya cara ngetok, ini pintu, kita di samping ketok. Seandainya dibuka ada misalkan anaknya yang belum pakai jilbab, istrinya belum pakai jilbab, kita tidak melihat. Jadi ada adab-adabnya ketika mengetok pintu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bahkan tidak hanya gurunya saja yang dihormati. Kalau ulama-ulama terdahulu, anaknya pun itu juga dihormati. Ada seorang imam besar, Syekhul Islam Burhanuddin, pengarang kitab Al-Hidayah, pernah bercerita bahwa ada seorang ulama, dia itu ngajar di dalam majelisnya, santrinya banyak sekali, tetapi setiap dia mengajar tiba-tiba berdiri, duduk lagi, berdiri lagi, duduk lagi, berdiri lagi, duduk lagi, hingga ada satu orang memberanikan diri bertanya, "Ya Syekh, kenapa engkau kok tadi duduk, berdiri lagi, duduk lagi, berdiri lagi, duduk lagi, berdiri lagi. Ada apa?" Ternyata apa jawabannya? "Ketika saya lagi menerangkan kepada Anda semuanya, ada anak guru saya lari-lari ngeliat ke pintu." Faham maksudnya? Saya misalkan, terus ada anak guru saya lari ke situ, nengok ke sini Pak Herman, dia berdiri. Kenapa? Karena takzim kepada gurunya. Lari lagi, namanya anak kecil, nengok lagi ke pintu, berdiri lagi. Nah, lari lagi, nengok lagi, berdiri. Coba bayangkan kalau misalkan Pak Herman yang ceramah, ada anak saya berdiri apa enggak? Ya enggak ngurus. Pak Herman. Bedanya kita dengan ulama-ulama terdahulu ya seperti itu. Nah, ini akhlak. Kalau kita belajar kitab yang seperti ini, ada namanya kalau di pondok pesantren kitab Ta'limul Muta'allim. Ini biasanya orang yang mondok sudah langsung diajari kitab ini di awal. Supaya apa? Akhlaknya luar biasa. Biasanya kalau orang yang awal mondok ketemu guru biasa, standar. Tapi kalau sudah sebulan, 2 bulan, sudah beda. Ada gurunya lewat, berhenti. 3 bulan, 4 bulan, beda. Mobilnya lewat, berhenti. Bahkan tiarap, ya nggak sampai tiarap juga, ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi intinya tetap jaga takzim, hormat kepada guru. Kalau ingin punya anak jadi ulama, hormati guru. Kalau bukan anak kita yang jadi ulama, cucu kita yang akan jadi ulama. Itu salah satu keutamaan menghormati guru. Illam yakun ibnuhu aliman, yakun hafiduhu aliman i'laman fasun.
Jika anak tidak menjadi orang alim, maka cucu yang akan jadi orang alim. Itu salah satu keutamaan kita menghormati guru. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah dalam akhlak yang baik, ya. Anak-anak kita semuanya nanti menjadi ulama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tetap istiqomah semuanya hadir di Majelis Al-Anwar. Amin ya rabbal. Kenapa? Majelis Al-Anwar tidak akan jalan kalau misalkan gak ada bapak, ibu, dan yang di depan semuanya gak akan ada jalan. Misalkan yang di sini yang hadir cuma Pak Herman, ya, mau ngomong profiling satu orang tapi nggak ada yang hadir, kira-kira jalan enggak? Enggak. Atau saya sendirian, saudara-saudara, tapi nggak ada jamaahnya, jalan atau enggak? Enggak. Atau cuma Abah Ipin sendirian di sini jamaahnya, nggak ada ustadznya, jalan apa enggak? Enggak. Artinya apa? Saling membutuhkan. Ada guru, ada murid. Harus saling support. Eko anak-anak ya disupport itu nggak saya gaji itu. Tim Banjari nggak pernah saya gaji. Tim Hikmat itu nggak pernah saya gaji, disupport. Punya sedikit rezeki tak buat anak-anak Banjari, nggak apa-apa. Alhamdulillah itu sudah sarung itu warna putih itu, ya. Itu sebenarnya kemarin minta pink, cuma terlalu feminim kalau pink, putih aja. Iya. Itu mahal itu. Seragam itu bukan tiba-tiba ada itu, ya. Saya mau nyeragami Pak Herman, saya uangnya saya nggak ono. Abah Joni ya tak seragami. Nah iya, makanya kalau nggak ada support dari jamaahnya nggak ono. Kalau saya nggak usah seragaman, wong tiap hari ngajar saya seragaman kok, nggak perlu seragam. Abah Ipin pengen tak seragami. Merah putih ya, ada dasinya Tuduri Handayani. Wes itu aja ya, mudah-mudahan semuanya istiqomah, amin ya rabbal alamin. Wes, ada pertanyaan? Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kaitannya dengan pertemuan kemarin kita peringatan 17 Agustus. Saya berjanji tak sambung di sini sebentar saja supaya kita paham, punya kenang-kenangan mengingat jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang hadir di sini, ini adalah bukan orang lingkungan sini, tapi yang di sini ini sudah pernah tak sampaikan. Jalan di sebelah kita, nah, ini jalan raya ini lurus. Sebelum ada tol ini jalannya lurus. Daerah sini sampai Gedangan sampai Krian, ini adalah daerah pertahanannya Belanda sampai Waru kono. Iku aku dikandani bapakku ngono Pak Banding ya. Iya, karena bapak saya adalah tentara Hizbullah. Lah tentara Indonesia peta sama Hizbullah dari jalan ini sampai ke selatan Candi sana. Jalan ini dulu pom bensin tahu ya. Yang asli itu yang menggok ke kiri pom bensin itu, bukan yang lurus. Lah yang lurus itu buatan Belanda. Itu ceritanya bapakku begitu. Kenapa kok dibuat lurus? Karena di makam ini, di makam Ganting, Belanda sering terjebak oleh tentara Indonesia. Baik tanknya, baik serdadunya sering terkena jebakan di sini. Nah, pernah juga mortir yang jatuh di daerah sini paling besar kata ibu saya. Nah, maka sampai ini di daerah pertahanan tentara Hizbullah. Ada cerita legendaris dari kita, seorang pahlawan dari Hizbullah namanya Kiai Haji Hasan Mukmin. Monumennya ada di daerah Sambungrejo sana itu, Pak. Ikut napak tilasnya. Kiai Haji Hasan Mukmin itu dikejar sampai di Sambungrejo.
Dulu sudah pernah saya katakan bahwa orang dulu itu sakti, ditembak ndak apa-apa, ndak apa-apa. Matinya kata teman saya yang di Sambung Rejo, diikat dalam karung, dimasukkan di dalam sungai. Akhirnya disambang cara wong kene nggone daerah Sambung Rejo. Kok Sambung Rejo? Di Sumantoro. Maka cerita legendanya namanya Kiai Haji Hasan Mukmin Sumantoro. Padahal itu adalah komandannya tentara Hizbullah. Loh, kenapa kok ada monumen di Gedangan? Loh, itu loh buktinya. Kok ada monumen di Gedangan? Karena itu dulu banyak sahid-sahid kita, para pahlawan yang gugur di daerah Gedangan. Lah yo opo wong anjene gak duwe bedil sampai bambu runcing maju. Lah kudu beda banget ya. Lah kait maju ya ditembak teko doran. Tetapi tentara Indonesia dengan kesaktiannya, dengan keilmuannya tidak pernah menyerah. Kata bapak saya memakai taktik perang undur-undur. Oh, apa perang undur-undur itu? Maju terus mundur sampai jauh. Kalau sudah sampai jauh, Belanda ditelikung dari belakang. Itu istilah perang zaman dulu. Maka ini sampai cek ru, arek-arek dan lain sebagainya, kita semuanya, kok ono monumen gone Gedangan itu opo sejarahnya? Karena dulu banyak para syahid kita yang gugur melawan Belanda di daerah Gedangan. Jadi jalan ini dari Krian sampai laut sana, ini adalah batas pertahanan Belanda, ini tentara Indonesia. Nah, ini hikmah. Mudah-mudahan kita yang sudah hidup merdeka enak ini, ayo terus bersyukur kepada Allah. Dengan mengadakan kegiatan seperti ini, kemarin sudah tak sampaikan bahwa saktinya orang Jawa khususnya, orang Indonesia pada umumnya, karena suka berkumpul, suka bersilaturahmi, suka bersedekah. Ustadz, kalau orang sini dulu pari kait urip jenenge keleman, ngumpul. Kate panen jenenge metik, ngumpul maneh. Mari panen ayar-ayar, ngumpul maneh. Gitu apa tinggi? Wis pokoknya kita selalu berkumpul. Dengan itu akhirnya kuat. Hadirin Bapak Ibu, itu sekilas buktinya sampai ditakoni kok ono monumen perjuangan gone Gedangan, cek isok cerita nang anak putune. Oh, nang kono biyen niku nak akeh para pahlawan sing gugur melawan Belanda. Maka dikei monumen perjuangan. Intinya seperti itu. Berarti daerah jalan ini adalah jalan penuh sejarah, jalan penuh penderitaan pada waktu zaman penjajahan. Maka ya aku sampai nek liwat yo ojo enak-enakan. Itu ya. Jadi intinya apa yang saya sampaikan, mari di era kemerdekaan ini kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan banyak berkumpul artinya menuntut ilmu. Semakin ilmu kita bertambah, insya Allah semakin kuat. Kurang lebihnya hanya itu, tambahannya. Oh, ada lagi. Ya, ini penting sebagai bukti. Begitu tahun 45 Indonesia merdeka, gitu ya. Bulan apa? Bulan Agustus. Sekutu datang bulan berapa? Bulan November, Agustus, September, Oktober, November. 3 bulan baru merdeka. Koyok-koyok Belanda gak terima. Gak Belanda tok sing teko nang Surabaya niku sekutu. Nggih Bapak niki? Yang datang sekutu. Maunya mau mencabut kembali, ingin merebut Indonesia. Diladeni sampai Surabaya, tapi tunggu perintah sesepuh. Dadal. Yang dadal itu bukan Belanda, makanya sampai sekarang dunia itu nang Indonesia pikir-pikir Pak, sekutu loh di karena arek Surabaya. Dan jenderalnya terbunuh di hotel. Sampai lak kait pikir toh? Iya. Nah, mudah-mudahan ini sebagai pencerah bahwa aku sampai niki anak turune orang yang dikdaya mempertahankan tanah leluhur kita. Untuk itu sekali lagi
mari kita yang diberikan kemerdekaan ini sekali lagi ayo diisi dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jabaran syukurnya lebih luas dan lain sebagainya, sing penting pokoknya berkelakuan baik dan lain sebagainya. Cukup nggih? Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Sebelum itu ibu-ibu, khususnya ibu-ibu yang kreseknya ada centang merah, ya, ibu-ibu yang kreseknya ada centang merah, nanti bisa minta makanan kelinci Pak Slamet di sana ya, dapat door prize makanan kelinci ya di sana ya. Ya. Kurang lebih seperti itu, kurang lebihnya mohon. Kalau di sini maaf Ustaz, kata Bagiono dulu setiap Selasa yang ada 5, Selasa yang kelima. Selasa 5. Iya, Selasa yang kelima. Ngaten nggih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.